Dunia sekarang ini betul-betul berada pada ketidakpastian yang tinggi. Berada pada posisi keraguan-raguan juga yang tinggi. Dan berada pada kompleksitas masalah yang juga tinggi. Dan terus-menerus muncul masalah-masalah yang memang mau tidak mau harus dihadapi. Baik yang berkaitan dengan perubahan iklim yang dikhawatirkan akan memunculkan krisis pangan. Semua negara sekarang ini juga takut karena inflasi di negara-negara, semua negara naik. Orang juga takut dengan tapering off. Dan bingungnya negara-negara sekarang ini yang berkaitan dengan global supply chain, yang ternyata kita ketergantungan hanya pada 1, 2, 3 negara, dan juga kesulitan kontainer hampir semua negara. Inilah disrupsi yang memang sangat mengacaukan dan kompleksitasnya juga semakin tambah. Oleh sebab itu, kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Yang paling penting menurut saya, kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya. Kita bisa mengendalikan yang namanya COVID. Kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya ekonominya akan turun dan terpuruk lagi. Saya kira negara-negara lain mengalami gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih tambah lagi gelombang keempat. Inilah sekali lagi yang harus kita hati-hati, penuh kehati-hatian. Saya selalu sampaikan kepada menteri dan daerah, bukanya harus tahapan, tidak usah tergesa-gesa langsung buka semuanya. Dilihat bagaimana positivity rate-nya seperti apa. Belum cukup, lihat juga bornya di rumah sakit seperti apa. Cek lagi testing dan tracing di setiap daerah seperti apa. Semuanya memang kita harus hati-hati. Dan perkembangan COVID, hari ini saya kira kita patut syukuri, kita bisa kembali ke pertengahan Juli yang lalu, saat kasus harian kita 56.000, betapa sangat meloncatnya saat itu, hanya dalam waktu 2-3 minggu langsung berada di puncak 56.000 rumah sakit, pontang-panting, urusan oksigen, urusan obat. Tapi memang kuncinya menurut saya adalah gotong royong, kerja bersama-sama, solidaritas antar seluruh elemen bangsa. Kuncinya ada di situ dan itu sudah kita tunjukkan di bulan Juli, Agustus, September dan kita bisa melakukan itu. Dan sekarang, kemarin kasus harian sudah berada di angka kurang lebih 500, 400, 300 dalam seminggu ini. Ini yang patut kita syukuri. Tapi hati-hati perkembangan COVID di negara-negara lain. Coba kita lihat Amerika Serikat.
lihat Inggris, lihat India, lihat negara kita Indonesia berada di sebelah mana. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian terus juga saya sampaikan, ini juga menjadi kunci vaksinasi, kecepatan vaksinasi kita, percepatan vaksinasi kita. Dan kita ini sekarang memang antar provinsi, antar kabupaten kota berlomba untuk menunjukkan saya level 1, saya level 2, saya level. Ini juga bagus dalam rangka berkompetisi antar provinsi, antar kabupaten dan kota. Vaksinasi juga sama, saya sudah 60%, saya sudah 70%, saya sudah 80%. Ini juga bagus berkompetisi untuk hal yang baik. Sekarang sampai hari ini kita sudah suntikkan 219 juta dosis, jumlah yang tidak sedikit. Artinya nyuntik 219 juta kali itu bukan hal yang mudah, bayangkan. Dan negara kita juga bukan negara dengan geografis yang gampang. 17.000 pulau, membawa vaksin pakai sepeda motor, membawa vaksin lewat sungai naik perahu. Jangan membayangkan seperti negara-negara lain. Ini negara yang paling sulit manajemennya, manajemen logistiknya sulit, manajemen transportasi juga sulit. Bukan hal yang mudah. Sehingga angka 219 juta dosis yang sudah kita suntikkan dan akhir tahun ini kita harapkan sudah berada di angka mungkin 280-290 juta. Dosis 1 sudah di 63%. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik. Dan indikator itu sekarang kelihatan. Kita lihat indikator-indikatornya. Untuk konsumsi, misalnya indeks keyakinan konsumen sudah kembali lagi pada posisi sebelum kita kena COVID. Sudah di angka 113,4. Naik. Dan saya yakin kalau kondisinya seperti ini terus, itu akan naik terus. RSI-nya, Retail and Sales Index-nya juga menguat seiring dengan peningkatan mobilitas. Di 5,2%. Di sisi produksi juga bisa kita lihat angka-angkanya, Purchasing Manager Index Manufaktur juga sudah melampaui dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya ingat 51, sekarang sudah berada di angka 57,2. Artinya apa? Manufaktur sudah berproduksi. Kenapa berproduksi? Karena konsumen meminta. Ada demand di situ. Enggak mungkin enggak ada demand dia berproduksi. Sehingga kita berada di 57,2. Permintaan tidak hanya dalam negeri tetapi juga ekspor. Jadi dilihat kita, angka ekspor kita naik 53% bulan ini. Impor juga naik 51%. Impornya artinya bahan baku, bahan penolong itu. Ini hal-hal yang positif yang harus kita pertahankan terus dengan cara apa? COVID dikendalikan benar. Kemarin saya lihat ada 5 provinsi yang naik sedikit saja. Hati-hati ini. Ini harus dikejar, turunkan lagi. Kirimkan tim ke sana. Karena kita takut naik sedikit saja. Kalau tidak kita kejar, kita lakukan sesuatu di provinsi itu, naik, tahu-tahu kayak bulan Juli itu hanya waktu 2-3 minggu tidak terkendali langsung meloncat ke 56.000.